A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita terakhir berhenti di bagian mana? Yang ada ini. Halaman 32. Wa idza qama syaikhu atau wa idza masya? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ummihi wa bi ummi masyaikhina fid darin amin. Wa idza masya ma'a syaikh falyakun amamahu bil-lail. Falyakun berarti kan kita pernah belajar di dalam Mukhtasar Jiddan itu mengenai lamul amr. Ada lamul amr. Datang setelahnya adalah fi'il mudhari. Lamul amr ketika dia diawali dengan harful fa, dengan harful waw dan summa, maka lam tersebut disukunkan fal yakun. Tetapi ketika tidak ada waw, tidak ada fa, tidak ada summa, maka dia akan dibacakan kasrah. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Wa idza masya ma'a syaikh falyakun amamahu bil-lail. Maksudnya ketika berjalan dengan syekh, maka hendaklah muta'allim talib itu dia duduk berjalannya adalah di depan bil-lail, ketika malam hari. Kenapa di depan? Karena ketika malam, apalagi ini adalah keadaan pada zaman dahulu, yang menuliskan adalah Ibnu Jama'ah, di mana penerangan itu masih sedikit. Jadi ketika seorang talib itu berjalan dengan syekh ketika malam hari, maka talib yang mencarikan jalan, kemudian memperhatikan apakah ada binatang buas ataukah tidak, sehingga dia perlu berjalan di depan. Jadi untuk menjaga syekh. Misalkan dilihat jalannya apakah ada becek, misalkan kalau jalannya berlumpur ataupun yang sejenisnya. Wa wara'ahu bin-nahar, kalau siang hari berada di belakangnya, karena jelas bahwa di siang hari tidak ada apa-apa, artinya sudah jelas gitu. Ketika ada sesuatu di depannya, beliau juga langsung mengetahui. Illa ayyatiyal amru khilafa dzalika li zahmatin aw ghairiha. Tetapi berbeda lagi ketika misalkan keadaan itu memaksa dia untuk berada di depan. Misalkan di siang hari, kemudian di tempat itu ramai, banyak orang yang ingin misalkan salaman ataupun bertemu ataupun ambil foto atau yang lainnya. Maka di sini muta'alim itu berada tentu di depannya, sebagian ada di sampingnya, sebagian ada di belakangnya untuk menjaga dari zahmah, dari keramaian, agar syekh tidak terluka ataupun terkena desakan-desakan orang-orang. Wa yataqaddamu alaihi fil mawadinil majhulatil hal li wahalin. Dan juga di depan syekh pada tempat-tempat yang itu masih majhulah atau
belum diketahui keadaannya, sebagaimana misalkan liwahalin, contohnya karena becek, tempat tersebut ada air atau berlumpur karena hujan. Au khawdin, misalkan ada genangan air ataupun telaga. Wa fil mawatinil khatirah, atau tempat-tempat yang itu berbahaya. Wa yahtarizu min tarshishi thiyabi syekh, dan talib juga perlu memperhatikan ketika berjalan, jangan sampai percikan-percikan air dari sendal, dari bekas jalan itu akan mengenai syekh. Jadi tarshish itu adalah cipratan, percikan. Wa idza kana fi zahmatin, jika di dalam keadaan zahma, ramai keadaannya, sonahu anha biyadi, maka muta'alim menjaganya dengan apa? Dengan tangannya. Imma min qudami au min warabi, imma itu dari depan ataupun dari belakang. Wa idza masya amamahu iltafata ilaihi ba'da kulli qalilin, ketika berjalan di depannya, maka hendaklah talib ini setiap beberapa menit ataupun sedikit-sedikit melihat ke belakang. Artinya apa? Agar jangan sampai kita berjalannya terlalu cepat kemudian saya malah tertinggal gitu kan. Jadinya perlu diperhatikan. Fa in kana wahdahu wa syaikhu yukallimu halatal masyi wa huma fi dhillin falyakun an yamini. Kemudian ketika si talib ini sendiri dan juga syekh mengajaknya berbicara dalam keadaan berjalan, wa huma fi dhillin, di bawah ada maksudnya adalah apa? Naungan apa? Dia tidak dalam keadaan kepanasan gitu. Fal yakun an yamini, maka hendaklah talib ini berada di sebelah kanannya. Jadi ketika syekh mengajak berbicara, maka talib berada di sebelah kanannya, tidak berada di sebelah kirinya. Wakila, dan dikatakan juga an yasari, di sebelah kirinya. Tapi yang aula yang disampaikan di sini, yang aula adalah an yamini. Karena kalau yang ini itu syekh lebih mudah menolehnya sedikit. Jadi ketika mengajak berbicara kan biasanya ada sedikit menoleh, maka itu lebih mudah daripada ke kiri. Mutaqaddiman alaihi qalilan multafitan ilaih, dan talibnya itu lebih di depannya sedikit. Kenapa? Agar syekh tidak terlalu ke belakang ketika menoleh. Jadi agak di depannya biar syekhnya kalau berbicara tanpa harus menoleh terlalu berlebih. Wa yu'arifu, dan juga multafitan ilaih, talib ini juga melihat kepada syekh ketika berbicara, tetapi mungkin kita tidak melihat ke mata beliau karena itu kurang begitu baik, atau melihat keadaan. Wa yu'arifu syaikha biman qaruba minhu mimman qasadahu minal a'yani illam ya'lami syaikhu bih, dan mengenalkan kepada syekh biman qaruba minhu, dengan seseorang yang ada di dekatnya. Jadi kalau kita berjalan, kemudian di dekat kita ada orang, yang mana orang tersebut sebenarnya adalah orang yang mulia juga, ataupun seseorang yang penting, memiliki kepentingan, atau memang beliau adalah orang yang mulia ataupun penting, memiliki derajat juga, dan syekh tidak mengetahui, illam ya'lami syaikhu bi, ketika syekh tidak mengetahui, maka hendaklah tulab atau talib ini mengenalkannya. Jangan kita berjalan tanpa kemudian orang ini tidak kita kenalkan, maka kita perlu mengenalkan bahwa ini, oh ini si fulan. Wala yamshi ila janibi syaikhi illa li hajatin, dan tidak berjalan di sampingnya syekh kecuali memang ada hajat, ada kebutuhan atau sesuatu yang mengharuskan dia untuk berdiri ataupun berjalan di sampingnya syekh. Au isyarati minhu, atau disebabkan karena isyarah syekh untuk berjalan di sampingnya, begitu. Wa yahtarizu an muzahamatihi bi katfih, dan juga menjaga syekh ini dari apa tadi? Zahmah, dari keramaian, desak-desakan, bi katfihi dengan pundaknya, au bi katfi dabatihi in kana raqibain, atau dengan pundaknya, tunggangan
jika mereka berdua, yaitu antara thalib dengan syekh, itu dengan keadaan menunggang misalkan kuda ataupun unta dan sejenisnya. Wa mulasaqati thiyabih, dan menempelkan siyabihi. Wa yu'siruhu li jihatin wa sahih wa yu'siruhu bi jihatil dilli, dengan menggunakan harful ba. Kalau di nuskhah matbu'ah itu menggunakan lam, tetapi kalau kita melihat dari sighah ataupun dari siyaqul kalam, di sini semuanya menggunakan harful ba. Kita perhatikan, wa yu'siruhu bi jihatil dilli fi sayfi wa bi jihati syamsi fi syita'i wa bil jihati allati la tuqri'u syamsu fiha wajhahu idza iltafata ilaih. La taqri'u syamsu fiha wajhahu idza iltafata ilaih. Di sini semuanya menggunakan ba, tidak menggunakan lam. Jadi wa yusiruhu bil jihah, sebagaimana yang di nuskhah asli Tadhkiratus Sami. Dan mendahulukan syekh bijihatil dilli ketika ada, misalkan kalau di padang pasir gitu kan, di padang pasir, di sahra, ketika di sahra itu ada pohon, maka di pohon itu tentu ada dil ataupun apa bahasa Indonesia itu? Bayangan. Ketika ada bayangan, yang mana bayangan tersebut menghindarkan dari panas matahari. Isayf, ketika pada masa sayf. Wa bi jihati syita'i wa bi jihati syamsi fi syita' wa bil jihati allati la taqri'u syamsu fiha wajhahu idza iltafata ilaih. Kemudian wala yamshi baina syekh, dan tidak berjalan baina syekhi wa baina man yuhadditsuhu. Ketika syekh sedang berbicara dengan seseorang, maka kita jangan berjalan di tengahnya. Misalkan kalau seandainya sebelumnya syekh belum berbicara kepada orang yang di samping kita, dan kita dalam keadaan berada di tengah. Kemudian di saat itu syekh berbicara dengan yang ada di samping kita, maka mungkin kita bisa lebih mundur, kemudian biar syekhnya bisa langsung berbicara kepada yang ada di samping kita. Bal yata'akhkharu anhuma idza tahaddatsa aw yataqaddam. Imam thalib ini maju atau imam mundur ketika keduanya sedang berbicara. Wala yaqrub, dan tidak mendekati. Wala yasma', dan tidak mendengar pembicaraannya. Dalam artian ini adalah pembicaraan, mungkinnya pembicaraan khas, tapi kalau pembicaraan berkaitan dengan ilmu, ya tentu bisa untuk didengarkan, misalkan sebuah pertanyaan ataupun apa. Wala yaltafitu, dan tidak menoleh. Fa idza adkhalahu fil hadisi falyati min janibin akhar. Kalau seandainya seorang talib ini masuk dan dia masuk dalam keadaan keduanya itu berbicara, maka hendaklah ia datang pada janib akhar, dalam melalui janib yang lain, bukan berada di tengah-tengahnya tadi. Wa idza sadafa syekh fi tariqi bada'ahu bisalam. Ketika berjumpa dengan syekh di jalan, maka hendaklah kita yang memulai untuk menyampaikan salam. Bukan syekh yang mendahului kita, tapi syekh kita yang lebih dahulu mengucapkan salam. Wa yaqsiduhu in kana ba'idan wa la yunadihi. Jadi kalau seandainya jauh, kita meniatkan saja, memaksudkan, tidak memanggilnya karena terlalu jauh. Wala yusallimu alaihi min ba'idin, dan tidak mengucapkan salam dari jauh, tapi kita hanya memaksudkan ataupun meniatkan. Wala min wara'i, dan tidak dari belakangnya. Tapi kalau misalkan kita dari belakang, maka kita harus sampai di sampingnya atau lebih depannya sedikit baru kita mengucapkan salamnya, jangan dari belakangnya.
Jangan juga kita teriak-teriak dari belakang, ya Syekh, ya Syekh, dari belakang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, enggak. Tapi kita mengejar semampu kita sampai kita berada di samping ataupun di depannya beliau untuk melakukan mencium tangan beliau misalkan dan mengucapkan salam. Bal yaqrubu minhu, mendekati beliau, wa yataqaddamu alaihi, dan di depannya untuk karena kita mau salam, summa yusallim wa la yushiru alaihi ibtida'an bil akhdi min fi tariqin hatta yastashirahu wa la yas'aluhu fi tariq, dan tidak memberikan isyarat kepada syekh mengenai jalan, misalkan berjalan, kemudian tidak kita memberitahukan kita lewat sini saja syekh, kita lewat sini saja, lewat sini saja. Kecuali memang dalam keadaan syekh tidak mengetahui jalan, baru kita yang menunjukkan. Tapi di saat beliau tahu jalan, maka kita jangan memilih jalan seenak kita. Hatta yastashirahu, sampai memang syekh meminta untuk diberikan isyarat jalan. Wala yas'aluhu fi tariq. Wa idza wasala ila manzili syekh, dan ketika sampai di manzilnya syekh, di tempat di rumahnya syekh, fala yaqifu qubalata babihi karahatan ay yusadifa khuruja man yakrahu syaikhu ittila'ahu alaih. Maksudnya ketika kita sampai di depan rumahnya syekh, maka jangan kita berdiri di depan pintu tepat. Ditakutkan ketika syekh membuka pintu, nanti akan ada di dalamnya itu misalkan istrinya atau putrinya yang sedang mungkin tidak berhijab, atau yang mana syekh itu tidak menginginkan orang lain melihatnya. Begitu. Jadi tidak di depannya pintu dengan keadaan pandangan kita adalah di depannya pintu. Ima kita menghadap ke samping ataupun di sebelahnya pintu, tidak di depannya pintu pas. Wa idza sa'ida ma'ahu sulaman ta'akhkhara muta'allimu an syekh. Ketika naik tangga, maka talib berada di bawah, berada di akhir. Artinya syekh dulu yang naik, itu gunanya apa? Wa idza nazala syaikhu sabaqahu lihtimali an tazilla, bukan tanzila, tazilla bi hadfin nun dengan lam musyaddadah, rijlu syaikhi fayahtamidahu. Wa idza nazala syaikh sabaqahu, ketika syekh turun, awalnya di sini sampaikan itu murid yang turun terlebih dahulu. Kalau ketika syekh naik, murid di belakangnya. Gunanya apa? Lihtimal, sebagai jaga-jaga saja ketika ataupun terjadi misalkan syekhnya terpleset, maka ada yang menopang di bawahnya. Ketika syekhnya turun berarti ada yang di depannya yang menopang. Ketika syekhnya naik juga ada yang di bawahnya yang menopang ketika itu terjadi kepleset misalkan ataupun hampir terjatuh. Wala yaqulu lima ra'ahu syekh wa kana khata'an, hadza khata', dan tidak mengatakan terhadap apa yang itu merupakan pandangannya syekh dan pandangannya beliau itu salah, kemudian kita mengatakan hadza khata', ini salah. Wala hadza laisa bi ra'yi, ini bukan termasuk daripada pendapatku. Bal yaqul adh-dhahiru anna al-maslahata fi kadza, tetapi mengatakan kalau memang sesuatu itu perlu disampaikan, maka mengatakan adh-dhahir anna al-maslahata fi kadza fi kadza, wala yaqulu ar-ra'yu indi kadza aw shibhu dzalik. Tidak mengatakan pendapat saya seperti ini, tapi mungkin adh-dhahir anna al-maslahata fi kadza kadza. Dan dalam keadaan ini juga tidak kita sampaikan di depan umum, tidak kita sampaikan di depan umum. Mungkin kita bisa bertemu beliau langsung ketika selesai dars, ataupun menjumpai beliau di tempat manapun. Yang penting itu tidak di depan umum. Ditakutkan adalah syekh akan malu ataupun bisa jadi di depan pandangan tulab itu akan menjadi rendah begitu. Jadi kita menjaga kehormatannya beliau. Dan disampaikan juga bahwasanya ketika kita sebagai marhalah, kita di marhalahnya tolib, di marhalahnya tolib, maka kita mengambil apa yang disampaikan oleh syekh. Tapi ketika kita di marhalahnya alim, maka kita menyampaikan apa yang paling
tahqiq apa yang paling rajih, apa yang paling sesuai, apa yang paling sesuai dan itu yang sahih gitu. Jadi ketika kita mengambil, mungkin ada di sini, di sana, ya kita ambil apa yang disampaikan oleh beliau. Tapi ketika kita sudah saatnya untuk memilah antara ini dan itu, maka kita bisa memilih manapun yang kita suka ataupun manapun yang sesuai dengan pendapat kita. Tapi jangan sampai kita merendahkan guru kita. Kalau memang secara zahir itu salah, jelas salah, misal seharusnya fa'il itu marfu, kemudian beliau mengatakan nasab. Boleh nasab disampaikan di saat mengajar, misal kalau itu diperlukan. Kalau nggak diperlukan, misalkan kita berhusnudzon bahwa tulab pun juga tahu bahwa itu sabqul lisan dari Syekh yang mengatakan bahwa fa'il di sini nasab, misalkan itu karena sabqul lisan. Kita berhusnudzon bahwa tulab itu juga yang lain juga tahu kalau itu tidak tepat gitu. Maka kita tidak perlu untuk menyampaikan. Kalau memang perlu disampaikan, maka kita menyampaikan dalam bentuk pertanyaan, bukan dalam bentuk kita menyalahkan, tapi dalam bentuk pertanyaan. Dan pertanyaan tentu pertanyaan yang mana itu kita sama sekali tidak tahu jawabannya, bukan pertanyaan yang menguji, tetapi pertanyaan yang kita membutuhkan jawaban. Sedikit al-babur rabi', dan yang keempat, bab keempat, fi adabil muta'allimi fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'a syaikhi wa rufaqati aw rufqati wa fihi 13 naw'an minal adab. Adat ketika murokkab, misalkan 13 itu semuanya mabni alal fard. Al-awwalu ayyabda'a bi fardi aini. Jadi yang pertama, seorang talib itu yang harusnya hendaknya ia pelajari terlebih dahulu apa? Fardu ain, semua yang fardu ain. Misalkan fardu ain yang kita apa? Adalah sholat. Kita karena sudah balik, maka kita perlu sholat. Maka kita perlu mempelajari bagaimana cara taharah, bagaimana caranya sholat dengan baik. Karena itu yang paling perlu untuk kita pelajari. Dan hal-hal yang sifatnya itu masih belum kita butuhkan sekarang di saat marhalah talabiyah, maka itu mungkin bisa diakhirkan. Fayuhassila awalan arba'ata ulum. Maka bisa mendapatkan yang awal, yang pertama untuk didapatkan adalah empat ilmu. Pertama ilmu dzat al-aliyah, bermaksud adalah tauhid. Wa yakfihi ayyataqida annaha mawjudatun qadimatun baqiyatun munazzahatun anin naqaisi muttasifatun bisifatil kamalat. Jadi kita harus pertama adalah mengenai aqaid, mengenai akidah dan tauhid. Tauhid pun tidak perlu sampai dakik, sampai ke dalam-dalam, karena ini adalah masih marhalah yang awal. Jadi hal-hal yang penting dan itu menjadi wajib saja. Jadi sesuatu yang itu dalam, itu bukan waktunya kita mempelajarinya di masa awal. Yang penting kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala mawjud, qadim, baqi, wa munazzahun anin naqais muttasifah bisifatil kamalat. Jadi tidak ada sifat-sifat beliau itu yang sifat yang menjatuhkan ataupun merendahkan. Munazzahun anin naqais, dan munazzahun anin naqais, munazzah itu berarti suci dari segala kekurangan. Misalkan ketika ada yang mengatakan bahwa Allah itu berjisim, maka jelas sifat jismiyah itu adalah sifat naqais, bukan sifat kamalat. Jadi kalau memiliki aklun salim, maka dia tentu akan tahu bahwa jismiyah itu adalah sifat naqais. Oleh sebab itu dimiliki oleh makhluk, bukan khaliq, karena khaliq tahu sifat kamalat. Wa amal jism yahtaju ila ghairi, wa amal jism yahtaju ila ghairi, wa hadha la yaliku bi jalalihi ta'ala. Wa ilmu sifat wa yakfihi ayyataqida anna dhatal aliyah muttasifah bil qudrah. Kemudian mengenai masalah as-sifat, wal iradah wal ilm wal haya wa sama' wal basar wal kalam, wa in zada barahinaha, atau jika bertambah wa in zada yazidu ay zada huwa at-talib bidhamir mustatir taqdiruhu huwa, dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa, barahinaha minal kitabi wa sunnah fa huwa kamalul ainam.
As-salisu ilmu fiqh. Yang ketiga adalah ilmu fikih. Wa yakfihi ma yutqinu bihi ta'atahu min taharatin wa salatin wa siyamin wa in kana lahu malun ta'allama ma yajibu alaihi fi. Jadi pertama dia belajar tentang taharah, salat, siyam. Jadi yang kedua mana tadi? Yang pertama, ilmu pertama adalah ilmu dzat. Yang kedua adalah ilmu sifat. Yang ketiga adalah ilmu fiqh. Dan ilmu fiqh ini pertama berkaitan dengan taharah, salat, siyam. Kemudian zakat juga mungkin perlu, karena zakat kan sudah wajib untuk berzakat. Wa in kana lahu mal ta'allama ma yajibu alaihi fi. Maka kalau dia punya banyak harta, misalkan berdagang juga berbisnis, maka dia perlu mempelajari muamalah, fikih muamalah untuk melihat apakah dia ada zakat malnya ataupun ini sahih, termasuk riba atau tidak. Wala yuqaddimu aw yuqaddimu, bisa aqdama yuqaddimu atau qaddama yuqaddimu. Wala yuqaddimu ala amrin hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fi. Wal ilmu rabi, dan yang keempat, ilmu ahwali wal maqamati wal maqadi nufus. Ini adalah ilmu suluk. Jadi kita belajar akhlak, wa makayidiha, wa ma yajri majra dzalik, dan yang semisalnya. Wa qad dzakara kullahu al-Imam al-Ghazali fi Bidayatil Hidayah, di dalam kitab Al-Bidayah, Bidayatil Hidayah. Wa Sayyid Abdullah bin Tahir fi Sulam at-Taufiq, fi Sulam at-Taufiq rahimahumullah ta'ala. Ya, cukup sampai sini kita baca ilmu aruf. Allah ta'ala alam bismillah. Bisa dibaca.